Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kemarin Pak Theo sudah menguraikan begitu panjang lebar dalam teks ini, ya. Dan tentu saja dengan tema yang sama, dengan teks yang sama, saya akan menguraikan dari sisi yang lain, tentu dalam arah bahwa kita adalah orang yang siap dibentuk dan diutus, ya, atau menjadi pribadi yang siap dibentuk dan diutus oleh Tuhan. Terdapat dalam Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 19, tapi saya akan bacakan ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 9. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kusampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu berbicara tentang seorang yang siap dibentuk dan siap diutus, ya. Itu kita harus melihatnya bagaimana ayat yang kelima ini menjadi sebuah dasar, menjadi sebuah fondasi bahwa setiap orang yang mengalami panggilan Tuhan tentunya harus berkeyakinan bahwa dia telah ditetapkan bahkan sejak dahulu kala, sebelum dia lahir Allah sudah menetapkan seorang untuk diutus pada waktunya. Kita tahu Yeremia adalah seorang nabi yang bergumul, ya, dikatakan juga dia adalah nabi yang disebut juga nabi peratap. Kenapa dia meratap? Karena dia tahu begitu bobroknya, begitu bebalnya bangsa umat pilihan Allah, ya, dan mereka akan mendapatkan kejatuhan Yerusalem. Yeremia meratapi bagaimana kejatuhan Yerusalem dan penawanan bangsa pilihan Tuhan itu ke Babilonia. Dan kita melihat di sini bagaimana seorang Yeremia, ya, merespon panggilan Tuhan, tapi ada istilahnya itu semacam negosiasi. Ya. Ada semacam hal yang membuat dia beralasan untuk tidak atau belum merespon panggilan Tuhan. Bapak saudara, sebagai kelanjutan khotbah Pak Theo kemarin, saya akan menyampaikan 3 hal atau 3 bagian seorang pribadi yang siap dibentuk dan diutus oleh Tuhan. Yang pertama, orang yang siap dibentuk dan diutus oleh Tuhan itu adalah seorang yang harus memiliki keyakinan akan panggilan Tuhan. Ya. Yeremia dibentuk atas dasar rencana Allah, penetapan Allah, bukan berdasar pada Yeremia atau pribadi Yeremia yang punya kelemahan, yang masih muda, yang tidak pandai berbicara. Tapi dia ditetapkan oleh Tuhan, dan penetapan Tuhan itu sempurna. Ya. Allah tidak salah memilih. Pilihan Tuhan pada Yeremia bukan berdasarkan pada kemampuan manusia, tapi berdasarkan pada kasih karunia Allah.
Tuhan meneruskan panggilan itu pada ayat 4 dan 5. Ya. Kalau kemarin kita melihat dan menyaksikan mahasiswa baru yang bersaksi, ya, ada yang mengatakan saya tidak mendapat dukungan dari keluarga. Saya adalah orang yang selalu berbuat dosa sebelum saya merespon panggilan Tuhan. Tapi saya mau katakan hari ini, tidak peduli seperti apa dosamu di masa yang lalu. Tidak peduli bagaimana perilakumu sebelum engkau bertobat. Tapi yang terpenting, mari respon panggilan Tuhan dan terimalah panggilan itu dan yakinilah bahwa Tuhan tidak pernah salah di dalam memanggil hamba-hambanya. Yang salah adalah hambanya yang merespons panggilan Tuhan, bukan Tuhan yang memanggil, Bapak Ibu Saudara. Sehingga pada hari ini kita mau belajar, apakah setiap mahasiswa-mahasiswa baru meyakini bahwa engkau telah dipanggil oleh Tuhan. Ya, makanya kemarin kesaksiannya itu kan kesaksian pertobatan dan kesaksian panggilan. Bertobatnya seperti apa? Secara singkat. Dan panggilannya seperti apa? Kok yakin? Kok mau merespon panggilan Tuhan? Ya. Tentu saja dalam merespon panggilan Tuhan atau dalam pengalaman merespon panggilan Tuhan, kita punya pengalaman yang berbeda-beda. Ya. Ada yang bertobat dan merespon panggilan Tuhan ketika mendengar khotbah KKR, ada yang karena dengar lagu lalu bertobat. Tapi tidak penting bagaimana atau masa lalu kita, pengalaman kita, tapi bagaimana kita merespon itu yang penting. Bagaimana kita merespon panggilan Tuhan itu dan meyakini bahwa Allah benar-benar memanggil saya. Teman-teman mahasiswa baru, ketika saudara nanti datang ke kampus, ya, sama seperti pengalaman saya pada waktu tahun 2005, saya masuk dan menginjakkan kaki di FLB, dulu namanya Fakultas Lintas Budaya, 2005. Saya mendapat berita akan di Surabaya, ya, kampusnya begini, ya. Oh, ada kampus di Surabaya, lalu saya datang ke sana. Saya pikir kampus itu seperti kampus kalau di Palembang itu ada namanya Unsri atau Universitas Sriwijaya yang besar. Tapi ketika saya sampai di pintu gerbang itu dan saya disambut oleh kakak tingkat dan saya bertanya, mana kampusnya? Oh, inilah kampusnya. Ah, gitu ya. Kak, mana kampusnya? Saya tanya. Saya ingat itu namanya Kak Abner, ya, Abner Takkan Janji. Dia pertama kali menyambut saya di pintu gerbang. Ayo Dek, ini Tony ya? Iya. Tadi yang telepon. Oh iya. Ya. Turunnya pun saya turun dari mobil namanya Angguna. Angguna mobil yang kuning itu yang maaf bicara buruk itu ya. Itu suaranya itu kayak suara pabrik gitu. Ya, bukan menghina lah, tapi itu kan pengalaman itu kan harus realistis dan objektif ya. Jadi saya sampaikan begitu. Dia tanya, Kak, mana kampusnya? Ini kampusnya, kan gitu. Oh, iya, saya nggak nanya lagi. Lalu setelah masuk ke halaman, kemudian dia bawa saya keluar loh, Kak, katanya ini kampusnya. Iya, tapi asramanya di sana gitu ya. Aku saudara, bisa saja ada orang yang goncang dan bertanya-tanya, apakah benar ini saya dipanggil Tuhan di tempat yang seperti ini? Tapi saya meyakini, karena saya memiliki keyakinan akan panggilan Tuhan, seberat apapun masalah, bahkan apapun yang saya lihat, situasi yang mungkin tidak sesuai dengan konsep saya, itu tidak terlalu mempengaruhi panggilan saya, karena saya meyakini panggilan Tuhan. Dan itu yang penting. Panggilan Tuhan atas hidup kita menentukan berhasil tidaknya pembentukan itu. Ya. Dulu angkatan kami 33 orang, satu kelas. Tapi yang di wisuda 27 orang. Yang lain kemana? Yaitu, ya, mereka ambil jalan masing-masing. Bukan karena Tuhan salah pilih, tapi mereka yang tidak merespons panggilan Tuhan dan mentaati panggilan itu dengan baik. Ada seorang bapak gereja yang sangat terkenal bernama Agustinus. Ya.
Dia lahir pada tahun 354 di Tagaste. Ibunya yang bernama Monica bertekun berdoa terus supaya Agustinus yang perilakunya jahat ini, yang tidak benar ini, berubah suatu hari nanti. Ya. Pernah Agustinus waktu dia masih belum bertobat, dia berdoa, Tuhan, jadikanlah aku kudus, tapi jangan sekarang. Nampaknya ini paralel dengan pernyataan atau respon daripada Yeremia. Tuhan, aku ini kan masih muda, aku belum nggak pandai bicara, gitu ya. Tapi karena ketekunan seorang ibu, dan bukan hanya ketekunan seorang ibu, yang lebih penting Tuhan menetapkan Agustinus untuk mentaati panggilan Tuhan, merespon panggilan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, dan pada akhirnya dia bertobat. Dulu dia berdoa, Tuhan jadikanlah aku kudus, tapi jangan sekarang. Tapi setelah dia bertobat, dia berdoa dan bergumul, Tuhan, ternyata aku terlambat untuk mencintaimu. Terlambat saya merespon panggilan Tuhan, tapi itu sudah bagus, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita melihat ada perubahan yang radikal dalam kehidupan Agustinus. Sehingga ketika dia dipanggil Tuhan, ada begitu banyak pemikiran-pemikirannya tentang anugerah, konsep-konsep tentang Tritunggal, itu yang sangat mempengaruhi teologi pada masa itu. Sampai pada masa reformasi, Martin Luther sangat terpengaruh dengan konsep dan teologi daripada Agustinus. Karena memang Martin Luther ada di Ordo Agustinian yang sangat menekankan pengajar Agustinus tentang anugerah dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi cikal bakal ada reformasi gereja. Seringkali kita hanya terpukau dengan Martin Luther yang menjadi proklamator ya, dari reformasi gereja. Tetapi sesungguhnya konsep itu dia anut dari konsepnya Agustinus. Ya. Bapak Ibu Saudara, seseorang yang meyakini panggilan Tuhan, seorang yang merespon panggilan Tuhan, akan Tuhan buat menjadi seseorang yang berdampak di dalam pelayanan. Maka yang pertama, seorang pribadi yang siap dibentuk dan diutus adalah seorang yang memiliki keyakinan akan panggilan Tuhan. Yang kedua, seorang yang siap dibentuk dan diutus adalah seseorang yang akan mendapatkan peneguhan dari Tuhan. Kalau kita membaca ayat yang ke-8, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Sebelumnya ayat ini muncul karena ada semacam alasan yang diungkapkan oleh Yeremia. Ayat 6, ketika Tuhan panggil dia respon begini, Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai bicara. Tapi Ibu Saudara, apakah Yeremia tidak pandai bicara? Memang dia nggak pandai bicara. Waktu dia menerima panggilan Tuhan itu, ada penafsir yang menafsirkan dia usia sekitar 17 tahun. Tapi kebanyakan penafsir menuliskan dia bertobat atau menerima panggilan Tuhan itu di usia 20 tahun. Tapi yang menarik, ya ini saya mau kasih tahu yang menarik. Sesungguhnya Yeremia itu adalah keturunan imam. Kalau kita baca ayat 1, pasal 1 ayat 1, inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia, keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Ternyata bapaknya adalah seorang imam, dan kemungkinan besar Yeremia sudah terbiasa membantu bapaknya melakukan tugas-tugas keimaman. Tapi dia tidak dipanggil menjadi seorang imam. Dia dipanggil menjadi seorang nabi. Saya mau kasih tahu perbedaan antara imam dan nabi. Tentu kita tahu, imam itu tugasnya mempersembahkan kurban. Kalau nabi, penyambung lidah Allah. Tapi saya mau katakan, tugas seorang nabi jauh lebih berat daripada tugas seorang imam. Kenapa? Kalau imam itu tugasnya sudah ada, sudah jelas, terschedule. Ya. Bagaimana nanti melayani kurban-kurban, mengecek orang kusta sudah layak belum,
lalu memimpin upacara pentahiran, itu semua sudah ada aturan-aturannya, sudah ada panduannya. Besok mau melakukan apa, tahun depan, tahun ini hari raya apa yang harus disiapkan. Seorang imam sudah ada schedule atau panduan yang jelas apa yang akan dia lakukan sebagai seorang imam. Tapi seorang nabi tidak jelas kapan Allah akan bicara dengan dia dan apa yang harus dia bicarakan, itu belum tahu. Besok dia bicara, Allah bicara apa, minggu depan bicara apa, tahun depan bicara apa, kepada siapa dia bicara. Maka saya mau katakan tugas seorang nabi jauh lebih berat, sehingga Yeremia beralasan, aku masih muda, aku nggak pandai bicara. Memang betul, untuk menjadi penyambung lidah Allah, orang itu harus punya kualifikasi bisa bicara. Tapi saya mau katakan di sini, Allah dengan caranya melayani Yeremia untuk dipimpin menerima panggilan Tuhan sebagai seorang nabi. Saya yakin kalau Yeremia menjadi seorang imam, dia pasti menerima karena sudah terbiasa. Dia tahu resikonya menjadi imam seperti apa. Tapi resiko seorang nabi itu berat sekali. Karena apa? Ketika akan menyampaikan berita, apapun berita, mau berita penghukuman, berita pertobatan, dia akan mendapatkan resiko menjadi seorang nabi. Dan inilah yang diketahui, yang dilihat, bahwa tugas seorang imam itu mudah untuk diprediksi atau bisa diatur dengan tatanan yang sudah ada. Tetapi tugas seorang nabi, ya, kita tidak tahu. Besok Tuhan bicara apa, menyampaikan apa. Ya, karena nabi adalah penyambung lidah Allah. Dan memang yang imam itu pasti lebih makmur daripada seorang nabi. Betul tidak? Ada di Alkitab namanya Imam Eli. Badannya gemuk. Ya kan? Wah, badan gemuk itu Imam Eli. Berarti kalau badan gemuk, makmur. Ada tokoh Nabi Elia. Makan pun dia harus dikirimi burung gagak. Dikasih daging melalui burung gagak. Hanya urus makanan saja kok susah banget seorang nabi ini. Untung burung gagaknya sudah bertobat. Sehingga dia nggak makan itu daging, ya. Saya nggak ditulis ya bertobat tidak, tapi saya mikir juga burung gagak makan daging, tapi dia kenapa nggak makan dagingnya itu? Tapi memang itulah mujizat yang pimpinan Tuhan yang luar biasa. Tapi saya mau katakan Nabi Elia kok susah, makan aja susah. Teman-teman mahasiswa baru dan semua mahasiswa di STSG, saya mau katakan kita sebagai hamba Tuhan itu melakukan tugas kenabian. Dan tugas kenabian penuh dengan resiko. Ya. Kalau nggak mau ambil resiko, ya lakukan pelayanan untuk menyenangkan manusia. Nggak beresiko, apa yang diminta manusia, ya kita ikuti. Padahal Tuhan suruh supaya memberitakan berita pertobatan. Ya, susah dia nggak mau. Nah itu, tapi kalau seorang nabi enggak, apapun yang Tuhan perintahkan untuk disampaikan kepada bangsa itu harus disampaikan. Perkataan Tuhan harus diperkatakan kepada bangsa itu. Dan ketika menyampaikan perkataan itu, seringkali ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Yeremia keturunan nabi, tapi dia keturunan imam maksud saya, tapi tidak dipanggil menjadi imam, tapi dipanggil menjadi nabi dengan tugas yang berat. Dan secara logika, alasan Yeremia itu sangat logis. Dia masih muda, gak pandai bicara, sangat amat logis. Tapi kita melihat di sini bagaimana Tuhan memberikan peneguhan kepada Yeremia. Ketika engkau yakin akan panggilan Tuhan, ketika kita yakin bahwa kita dipilih, kita ditetapkan sejak dalam kandungan ibu kita, kita akan mendapatkan peneguhan demi peneguhan daripada Tuhan. Menjadi hamba Tuhan, saya katakan tadi, penuh resiko. Karena kita tidak sedang menyenangkan manusia. Kita
sedang melayani Tuhan. Paulus pernah mengatakan, kalau aku masih berusaha untuk menyembuhkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Jangan berpikir jadi hamba Tuhan semua orang akan senang dengan saya. Nah, ini saya ingatkan kepada semua mahasiswa yang mau praktek setahun, bahkan mungkin mahasiswa baru semua. Jangan berpikir kalau saya jadi hamba Tuhan, semua orang itu akan tertarik dengan saya. Semua orang itu akan merespon dengan saya. Jangan berpikir demikian. Karena apa? Karena kita hanya akan menyuarakan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Kalau Yeremia ditugaskan menjadi seorang imam, itu adalah tugas yang biasa. Karena dia sering lihat papanya melayani. Tapi ini tantangan yang berat. Tapi ketika dia mau menerima tantangan itu, sama seperti mahasiswa-mahasiswa baru yang merespon tantangan dan menerima panggilan Tuhan, saya terlalu yakin Tuhan akan memberikan peneguhan demi peneguhan di dalam melayani Tuhan. Jadi hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tahun 2010 sampai 2011 saya melayani di Ketapang, Kalimantan Barat, di daerah Kendawangan namanya, sebuah kota kecamatan sekaligus kota pelabuhan. Saya punya, di gereja yang saya pimpin itu ada satu cabang di desanya. Jadi saya otomatis habis khotbah minggu ini di sini, minggu depan khotbah di cabang, begitu. Dan kegiatan gereja cukup padat. Hanya Senin saja yang tidak ada kegiatan. Saya belajar, ternyata menjadi hamba Tuhan, memimpin jemaat Tuhan, kita nggak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Maka yang harus kita lakukan apa? Kita menyenangkan hati Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan melakukan apa yang menjadi kehendak manusia. Maka mari kita meyakini bahwa seseorang yang mendapatkan pembentukan dari Tuhan dan akan diutus oleh Tuhan, pasti dia akan diteguhkan. Seperti Yeremia, dia diteguhkan oleh Tuhan. Ayat 8 katakan, jangan takut kepada mereka, aku menyertai engkau. Bukankah ini cukup untuk kita dalam mengiring Yesus? Apa yang menjadi ketakutan saudara-saudara mahasiswa baru hari ini? Engkau tidak didukung oleh keluargamu, engkau tidak disupport, tidak ada biaya dan lain sebagainya. Saya mau katakan, kalau Tuhan panggil, Tuhan yang siapkan semua yang dibutuhkan. Kalau saya boleh kesaksian, tahun 2005 saya masuk di lintas budaya, tidak pernah orang tua saya mengirim uang Rp1.000 pun sama saya, kecuali waktu mau skripsi. Itu pun pas mau wisuda gitu ya. Ada bantuan sedikit, meskipun tidak banyak. Tapi selama saya di Surabaya, tidak ada support. Ya. Kadang saya punya sabun mandi itu sudah seperti ATM tipisnya, ya kan? Ya, harus pengakuan dosa juga. Kadang saya lihat ada sabun teman yang masih baru saya pakai, karena dia kan, kami kan kamar mandinya sama gitu. Jadi tempat naruh sabun juga sama, ya saya pakai aja. Ya, karena memang keadaan seperti itu, tapi bisa selesai, ya kan? Jadi apa yang harus kita lakukan? Tuhan pasti menyiapkan yang kita butuhkan. Kalau misalnya kita punya rumah, kita mau mengambil jasa pembantu datang kerja di rumah kita, yang menyiapkan sapunya siapa? Masa pembantu bawa sapu dari rumahnya? Yang menyiapkan kompor siapa? Ya enggak dong. Pembantu datang dengan dirinya sendiri, dia enggak bawa apa-apa. Dia datang untuk kerja. Alat untuk bekerja semua disediakan oleh tuan rumah.
Demikian juga kita yang merespon panggilan Tuhan. Yang penting kita memiliki iman. Iman itu bukan ada di handphone. Wah, udah tanggal muda, saya beriman dengan cara saya telepon kepada orang tertentu, memberitahukan saya butuh ini. Itu mah bukan iman. Iman itu kita yakin, kita berdoa, meskipun kita juga harus berusaha. Tapi percayalah, ketika kita diyakinkan, kita meyakini panggilan Tuhan, kita mendapatkan peneguhan dari Tuhan, Tuhan yang akan menyiapkan semuanya untuk kita. Yang ketiga, seorang yang dibentuk dan diutus pasti akan mendapatkan kelengkapan dari Tuhan. Orang yang siap dibentuk dan diutus akan diperlengkapi oleh Tuhan. Dikatakan tadi, Tuhan menjamah mulutku. Ayat 9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Ini suatu kalimat yang luar biasa. Tuhan menjamah apa yang menjadi kelemahan Yeremia. Katanya dia nggak bisa bicara, nggak pandai bicara maksudnya. Tuhan menjamah itu. Demikian juga kita yang merespon panggilan Tuhan, apapun yang menjadi kelemahan kita, Tuhan sanggup untuk memberikan yang namanya kemampuan untuk kita melayani Tuhan. Apa yang menjadi kelemahan Yeremia? Tuhan yang menolong. Oleh sebab itu seorang nabi hanya akan memperkatakan apa yang ditaruh Tuhan di dalam mulutnya. Kita sebagai hamba Tuhan hanya akan menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam mulut kita. Kita sampaikan kepada orang yang kita layani. Bukankah ini berbicara tentang Yeremia yang diperlengkapi oleh Tuhan? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah setiap kelemahan kita taruh di dalam kaki salib Tuhan. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang akan menolong kita dan memampukan kita. Saya simpulkan ada 3 hal yang akan dialami oleh orang yang dibentuk dan dipanggil oleh Tuhan. Yang pertama, dia akan mendapatkan keyakinan akan panggilan Tuhan. Orang yang akan dibentuk dan diperlengkapi adalah orang yang akan mendapatkan yang namanya peneguhan demi peneguhan. Seorang yang sungguh-sungguh dipanggil Tuhan, diutus Tuhan, pasti akan diperlengkapi oleh Tuhan. Seperti moto STT kita, diperlengkapi untuk memperlengkapi. Jangan khawatir kepada semua mahasiswa baru, apapun yang engkau lihat, engkau dengar tentang STT SGI, saya yakin jikalau engkau meyakini panggilan Tuhan, engkau akan bisa dibentuk, dan Tuhan berbicara banyak di STT SGI melalui hamba-hamba Tuhan di sini, dan engkau akan dipersiapkan dan pada waktunya diutus oleh Tuhan. Mari kita